Ada berapa pertanyaan teh tadi di atas? 16 ya? 16 itu terkait laporan dari Alpinlim. Laporan dari Teteh? Iya, Teteh melaporkan Alpinlim. Iya, betul. Untuk TPKS-nya. Jadi teman-teman, hari ini Teh Novi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Secara resmi memang Teh Novi dipanggil sebagai pelapor. Dalam apa? Dalam dugaan tindak pidana kekerasan non fisik ya, atau secara verbal. Tadi Teh Novi mendapat 16 pertanyaan yang kemudian dijawab dengan lancar dan baik, serta menyerahkan alat-alat bukti yang berhubungan dengan case ini ya. Tadi kami juga dapatkan informasi dari penyidik bahwa sekarang akunnya AL komentarnya sudah ditutup gitu. Jadi itu kemudian juga informasi tambahan ya bagi kami, walaupun ditutup kami sudah punya buktinya dan sudah kami serahkan gitu. Lebih lanjut sebenarnya kami juga mengucapkan terima kasih buat penyidik Polda Metro Jaya yang dengan sigap menangani kasus ini. Karena memang kasus ini kan kasus kekerasan seksual ya, secara verbal atau non fisik yang memang harus mendapatkan penanganan khusus begitu. Selain penanganan khusus itu perlu juga kami sampaikan bahwa ada kekhususan lain di dalam undang-undang ini, diantaranya perlindungan hukum terhadap korban yang di dalam hal ini terjadi pada Teh Novi. Perlindungan hukum itu dalam wujud bahwa sejak masuknya laporan ini di Polda Metro Jaya, maka laporan-laporan lain sebagai backfire atau serangan balik dari pihak lawan atau itu AL itu akan mental. Jadi akan gugur laporan-laporan itu secara langsung. Berarti rujukan kemarin dari LPSK sekaligus memberikan bukti juga? Betul. Lebih detailnya untuk kekerasan seksual secara non verbal. Secara verbal atau non fisik. Ya. Untuk update laporannya Tenovi Delon seperti apa? Masih berlanjut, ini berbeda. Jadi memang kami memisahkan berdasarkan konsultasi kemarin, memang ada 2 delik. Jadi delik ini khusus statement kata-kata pekerjaan seksual ya. Itu yang kemudian kami ajukan. Selebihnya yang ODGJ dan lain-lainnya itu ke ITE ya. Teh Novi ada rencana nggak mau mengunjungi asosiasi pramugari gitu untuk mengadukan terkait profesi ya? Mereka yang menghubungi saya, malah insya Allah nanti akan bergabung semuanya, seluruh Indonesia, bahkan bukan seluruh Indonesia, ada penerbangan luar juga. Sikap mereka seperti apa yang disampaikan ke Teh Novi kemarin? Marah banget, yang jelas marah banget, kecewa. Kita profesi yang jujur ini sangat resiko loh, pramugari. Kita bekerja dengan mulia, mengantarkan penumpang dengan resiko yang sangat tinggi. Kok bisa konteksnya disalahartikan sama mereka gitu. Tapi kalau untuk masalah profesi semua pun punya oknum ya gitu. Jadi harusnya sangat disayangkan terlontar kata-kata itu. Kata-kata itu muncul laporan lagi atau seperti apa Teh? Nah itu kata-kata itu muncul karena dia memiliki pengalaman temannya yang orang pramugari. Ya, harusnya kan oknum ya. Tapi itu nanti tinggal dibuktikan saja kalau memang itu ada ya. Apalagi kemudian statementnya banyak ya. Kata banyak itu kan artinya lebih dari, kalau disandingkan 100% artinya lebih dari 50%. Kalau 50% artinya separuh dari pramugari begitu. Nah ini banyak pramugari, artinya lebih dari 50%. Silakan saja nanti dibuktikan di proses penyelidikan ya. Perdamaian, 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 perdamaian. Agus menolak damai karena kompor semakin ramai. Agus menolak damai karena kompor semakin ramai. Ya bener banget guys, Agus menolak damai. Padahal kemarin tuh udah didamain sama Kemensos dan Pak Yusuf Hamka dan pihak-pihak yang lainnya. Sekarang dia ngelaporin Teh Novi lagi. Aduh, Agus ini hobinya membuat keributan ya. Angin ribut aja nggak gini-gini banget loh. Angin ribut aja bentaran doang terus hilang. Ini si Agus nih, keributan yang dibuat ini seakan kekal abadi. Kekal abadi. Jangan sampai ya Gus ya, nanti gua ada anak gua ada anaknya lagi, ada anaknya lagi. Jadi 7 turunan kasus lu ini kagak selesai-selesai. Terus lu pada netizen ya, yang umurnya kayak gua nih, udah tua ya kan.
yang susah gitu cari uang ya di dunia ini gitu kan. Kita nggak bisa ngewarisin apa-apa buat anak cucu kita gitu ibaratnya ya kan, karena kita udah berjuang tapi susah gitu. Masa iya kita mau ngewarisin kasusnya si Agus? Dan kemarin Bang Denny Sumargo itu ada masuk ke Komal atau live TikTok gitu. Kayaknya dia udah habis kesabaran banget, dia bingung sama Agus tuh maunya apa gitu loh. Padahal kalau uang itu jatuhnya ilegal, bakal disita sama Kemensos dan Agus nggak bisa pakai sama sekali gitu loh. Jadi Agus ini udah dikasih enak, bisa tarik tunai, tapi malah tarik perjanjian perdamaian gitu, memang agak lain. Jadi aku dan teman-teman itu beberapa waktu terakhir ini nggak ngebahas Agus sama sekali, itu karena menghormati Bang Denny Sumargo guys. Beliau meminta kami agar tidak membahas Agus supaya masalahnya itu reda di medsos gitu. Bukannya nunggu hasil pemeriksaan dokter tentang matanya Agus, kita malah nunggu hasil dari Agus. Dia kerja sebagai pelacur ataukah dia jual narkoba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini videonya saya state ya, karena masih banyaknya masyarakat Indonesia menanyakan kepada saya berkaitan dengan pernyataan daripada Alvin Lim ini, yang saya anggap pun juga itu sudah keterlaluan. Karena apa? Mungkin di dalam surat kuasa pendampingan berkaitan dengan Agus nggak ada yang memang menyatakan boleh pengacara untuk menyerang harkat dan martabat seseorang. Nah, itu perlu dipertanyakan juga nih pengacara ini. Nah, Alvin Lim, Anda sudah saya bantu juga di PT sebelumnya. Boleh dicek di PT saya berkaitan dengan Anda waktu pas saat bermasalah hukum dengan kemarin. Nah, adapun Anda ini menuduhkan dan mendalilkan dan menyatakan atau apalah, karena Anda berpikir bahwasanya saya bertanya. Iya, Anda bertanya untuk Nopi mendapatkan rezeki dia dari mana. Dan sampai ada bahasa Anda menyatakan bahwasanya Nopi jual diri ataupun Nopi TPPO dan Nopi jual narkoba dan lain sebagainya. Anda yang mendalilkan, Anda yang bertanya, Anda yang mendalilkan, dan Anda juga yang harus untuk membuktikan. Nah, karena ini perlu diketahui oleh publik, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang pasal 433-nya yang berbunyi, barang siapa yang dengan sengaja menyerang kehormatan orang lain untuk secara diketahui oleh umum, itu bisa diancam pidana 9 bulan. Dan di pasal 434-nya pun juga berkaitan dengan fitnah, ini pun juga dinyatakan ancaman pidananya 4 tahun. Nah, jadi kalau kami umat Muslim ataupun umat Islam itu mengakui barang siapa yang berbuat baik pasti akan dipertemukan oleh orang-orang baik dan akan dibantu oleh orang-orang baik pula. Karena kami yakin rezeki itu dari Yang Maha Kuasa. Mungkin Anda berpikir rezeki itu dari bekerja, tapi kami yakin karena kami seorang umat Islam dan saya selaku kuasa hukum 1 tahun kemarin, kuasa hukum daripada Pratiwi Nopianti dan Yayasan Peduli Kemanusiaannya, saya tahu persis berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nopi dan perjuangan Nopi untuk membantu masyarakat yang ada di Indonesia. Tentunya orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dan gangguan mental dan lain sebagainya. Jadi ini mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan masyarakat Indonesia, dan saya sampaikan kepada Alvin Lim, jaga mulut Anda dan jaga bicara Anda. Mungkin itu saja, terima kasih. Salam sehat, salam Indonesia. Novi tuh kasihan, dia bawa Agus ini, dia tuh sebenarnya pengen Agus itu dapat keadilan, makanya dia bawa ke podcast saya. Nah, di podcast saya inisiasi karena saya kasihan kalau ada yang pengen kasih donasi. Nah, itu sebenarnya bukan dari Novi. Novi tuh nggak pernah ngomong, bang tolong cariin donasi, nggak pernah loh. Novi cari donasi sendiri buat Agus lewat yayasannya, makanya kekumpulnya cuma sekian puluh juta. Nah, saya kasihan, inisiasi dari saya. Kemudian saya tanya sama Novi, nomor rekening mana yang mau ditaruh, kata Novi bebas, yayasan boleh, dia boleh, karena Novi kan nggak cari untung. Nah, berharapnya Novi mungkin kalau masuk ke rekeningnya kan nanti konfirmasi gitu kan, karena kan Novi yang tahu nih. Nah, aku tanya pada keluarganya dan Agus mau rekening siapa, nggak apa-apa rekening kami aja gitu kan, masukkanlah rekeningnya dia. Ternyata uang yang masuk banyak, kata Novi. Dia nelfon, bang makasih banyak masuk 500 juta. Tapi setelah itu dia nelfon lagi, bang sorry bang
ini ada yang nggak beres deh. Saya harus cek mutasi rekeningnya, saya harus lihat karena ternyata yang masuk mencapai hampir 1,7 miliar apa 1,6 miliar. Makanya dilakukanlah pengecekan dan akhirnya di situ terungkap diduga ya penyalahgunaan Efek jerah atau seperti apa Teh Novi? Ya, efek jerah sudah merugikan ya karena dengan statement itu anak saya jadi dibully ya. Bahkan banyak juga yang nanya sama wali kelasnya tentang apa kita. Dan dia bisa ngerawat ODGJ ini dari mana sumber uangnya? Dari mana sumber uang? Izin setit nuwun sewu. Aku ora nyampur aduk urusane beliau kuwi, ora ngomentari urusane beliau kuwi masalah ini ora ya, ora komentari beliau. Neng kene sing tak komentari ya mung iki, aku mung ngeki edukasi atau nggak informasi karo netizen, mungkin sing terutama sing durung ngerti blas atau blas gak pernah ngerti info-info masalah YouTube Mbak Novi Pratiwi. Dadi ngene, aku kelingan koncoku sing duwe channel YouTube padha-padha polisi dhek duwe channel YouTube. Waktu itu tahun 2021 ya. Dhek duwe subscriber pengikut 150.000, 150.000 subscriber. Nah, karena aku akrab, aku sering takon apa wae tentang YouTube. Termasuk pendapatannya dhek kuwi saka YouTube iki piro. Nah, subscribe-e 150.000 kuwi dhek pernah ngomong yen 1 bulan pernah menerima sing paling sithik 7 sampai 8 juta. Kuwi dalam sebulan. Kuwi dadi sawulane nampa semono kuwi. Pernah dhek nampa maksimal atau paling akeh ya toh 18 juta, 18 juta. Bayangke ya lur ya. Saiki bayangke nek subscribe bre 150.000 kuwi nampa paling minim wae 7 juta 8 juta. Lah saiki nek sing tak ngertine nggone Mbak Novi Pratiwi kuwi kan duwe YouTube mau siji ngerti ku channel YouTube siji tok kuwi terus dhek duwe subscriber 5,5 juta. Bayang kuwi saiki piro? Kuwi piro dadine pendapatannya per bulan. Nah, hitung-hitunganku dari sing perbandingannya sing 150.000 subscriber dengan 5,5 juta itu pendapatannya Mbak Novianti perkiraanku 250 juta per bulan. Nah, umpamane nggih ngopeni sing ODGJ, nggih ngopeni sing anak-anak terlantar, kuwi duit 250 juta ya tak kira sisane akeh, turah. Ya. Dadi ora perlu dipermasalahke. Nek sing mempermasalahke terus nggih ngopeni ODGJ, ngopeni orang-orang terlantar, kuwi duit ngendi? Gak masuk menurutku, gak masuk. Lah sama YouTube lho. Sak channel wae pendapatannya perkiraanku 250 juta lho. Nek nggih ngopeni sak RT nggon aku kuwi sak RW wong nggon aku kampung nggon aku turah kuwi duit 250 juta kuwi. Turah lur kuwi ya to. Ya intine monggo iku komentare. Ya iku aku sekedar nek gambaran karo netizen sing mungkin blas durung ngerti. Ya kurang lebih nek duwe channel YouTube dengan subscribe 5,5 juta kurang lebih mungkin menurutku semono kuwi.